telah menurunkan kepadamu Muhammad al-Zikra. Al-Zikra itu nama lain sebutan bagi Al-Quran. Makanya salah satu namanya Al-Zikra. Al-Zikru pengingat. Kami telah menurunkan Al-Quran litubayyina linnas, supaya engkau menjelaskan linnas kepada manusia apa-apa nuzila ilaihim yang telah diturunkan kepada mereka secara berangsur-angsur. Nuzila itu tanzil secara berangsur-angsur. Jadi dalam hal ini Rasulullah SAW bukan hanya beliau menerima Al-Quran, tetapi ada tugas lain yang juga lebih berat juga, yaitu bagaimana Rasulullah menjelaskan, memahamkan kepada orang-orang saat itu. Karena terkadang Al-Quran itu sulit dipahami bila mana tidak dijelaskan. Makanya muncul yang disebut dengan tafsir. Tafsir itu adalah dari kata fassal yufassiru tafsir, yang artinya al-idahu wal bayan. Kata para ulama, al-idahu artinya menjelaskan, menampakkan, wal bayan, dan juga menjelaskan juga artinya. Kalau idahu itu menampakkan, al-bayan menjelaskan. Jadi wa ikhraju ma'aniha, dan tafsir itu artinya mengeluarkan makna-makna yang tersebut. Wal ahkam, kemudian hukum-hukum, wal hukmah, wal hikam, hukum dan hikmah. Itu definisi tafsir yang saya rata-rata baca, bahwa tafsir itu menjelaskan, mengeluarkan hukum-hukum, mengeluarkan maknanya apa yang dimaksud dari Al-Quran. Kadang para sahabat juga pada saat itu ada yang ketika turun ayat Quran itu merasa kebingungan. Misalkan dalam surah An-Nisa ada kata Allah menjelaskan tentang ciri orang yang beriman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, mereka itu adalah lam yalbasu, mereka tidak mencampur adukan imanahu, keimanan mereka, bidulmin, dengan perbuatan zalim. Ulaika lahumul amnu, bagi mereka mendapatkan jaminan dari Allah nanti di akhirat, di dunia dan akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ketika turun ayat ini dalam surah An-Nisa, para sahabat langsung merasa berat. Ya Rasulullah, kaifa bina lam yadlim nafsan. Ya Rasulullah, bagaimana dengan kamu? Siapa di antara kami yang memang tidak pernah berbuat zalim kepada dirinya? Sedangkan orang yang beriman itu adalah orang yang tidak mencampurkan keimanannya dengan perbuatan zalim. Dan para sahabat sendiri merasa bahwa mereka tidak akan lepas sehari-harinya dari perbuatan zalim dan aniaya, bisa artinya berbuat dosa. Yang namanya zalim itu kan luas, bisa berbuat dosa, bisa melanggar aturan Allah, bisa merugikan orang lain, dan banyak lagi. Jadi merasa bahwa para sahabat, kalau ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu mereka akan tidak masuk pada kategori orang yang beriman. Maka Rasulullah SAW mendengar para sahabat itu sendiri langsung tersinggung. Ya memang, siapa orangnya yang bisa lepas dari perbuatan? Maka kayak doa Nabi gini, Rabbana dolamna itu tanda bahwa contoh dari Allah bagaimana ketika manusia itu adalah makhluk yang sehari-harinya akan selalu berbuat zalim. Maka para sahabat menyerah.
Kata Rasul, ya benar memang, tapi yang dimaksud dengan dolim kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna syirka la dzulmun, sesungguhnya musyrik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi ayat surah An-Nisa ini maksudnya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman itu adalah orang yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman, bukan sembarangan kezaliman. Tapi maksudnya tidak mencampur adukan antara tauhid dengan kemusyrikan. Hari itu mah ya para sahabat ya, kita juga bisa. Artinya apa? Kita juga mengerti apa itu syirik. Jadi orang beriman itu orang yang tidak mencampurkan dengan kemusyrikan. Jadi para sahabat juga merasa lega, kalau begitu kita juga mau. Hari dolim dina pengertian umum dosa mah kurang bisa ayat kata teh dolim kurang masa poe diberbuat anian. Maka ini adalah Rasulullah SAW. Padahal pada bentuk ini merupakan mufassir, orang yang menjelaskan makna kandungan dari ayat tersebut, yang mana para sahabat tidak mengerti apa maksudnya. Maka kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW ternyata menafsirkan Quran dengan apa? Dari Pak Surah An-Nisa ditafsirkan dengan surah apa? Nasir kalau Quran. Jadi ayat ditafsirkan Jadi Rasulullah SAW memang oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu ditugaskan untuk menjelaskan apa yang diturunkan kepada orang-orang. Makanya banyak istilahnya tibyanan, penjelas, tafsilan, juga artinya penjelas. Walaupun artinya berbeda. Ari tafsil mah dipraktekna, bukan hanya maknanya. Contoh misalkan turun ayat Fasabbih bismi rabbika azim, maka bertasbihlah kamu bi rabbika dengan nama Tuhanmu al-azim yang agung. Berarti Rasulullah diperintahkan kamu bertasbih mengagungkan Tuhan. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Kaifa? Bagaimana ya Rasulullah?" Maka kata Nabi, "Ij'aluha fi ruku'ikum." Maka tasbih itu tempatnya dalam ruku'an, dalam sholat. Fasabbih, bertasbihlah bismi rabbika dengan nama Tuhan al-azim. Maka Rasul tafsirkan nanti subhana rabbiyal azim. Orang semacamnya kita dulu. So, ada ayat subhana rabbika billi, ada oke subhana rabbiyal azim. Jadi ayat sebab tafsir. Jadi yang prakteknya Rasulullah. Coba lah misalkan Rasulullah tengah jelaskan wasabi bismi rabbikal azim, bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang agung. Lamun urang apa subhana rabbiyal azim irah waktu. Jeung sejauh mana orang kudu bertasbih? Berarti kalau kudu terus bertasbih subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim teu eureun. Maka cek Rasul ij'aluha fi ruku'ikum, dan itu tafsiran. Jadi ngajelaskeun, ngajentrek bahkan praktek tuh. Falamma nazala tatkala turun sabbihis ma rabbikal a'la. Kumaha deui ya tasbihna ya Rasulullah? Cek Nabi ij'alu fi sujud. Nah, eta mah bacaan tasbih dina sujud. Kumaha eta? Subhana rabbiyal a'la. Sok da sami eta teh praktekna teh. Fasabbih bismi rabbikal azim jadi subhana rabbiyal azim, sabbih isma rabbikal a'la menjadi subhana rabbiyal.
Jadi Rasulullah itu tidak pernah menambah-nambah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Dan Nabi tidak berkata apa yang sesuai dengan hawa nafsu. Tapi Nabi akan menyampaikan sesuatu berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Percis bisa Rasulullah. Contoh ayat sanes tentang perintah orang yang berzakat. Washolli alaihim inna sholataka sakanun lahu. Washolli alaihim, berilah sholawat kepada mereka. Siapa? Yang berzakat. Doakanlah. Sholat itu kan statusnya doa. Sholat artinya doa, sholawat artinya doa. Sholat itu aidaan tuh. Ketika aku sholat berarti aku sedang sholat mayit berarti sedang ngadoakeun. Maka kurang takbir eta, takbir hiji, takbir dua eta sedang doanya. Tapi urang lamun geus tamat sholat mayit sok doa deui nya. Anu tadi naon? Gurindami itu kan bisa kenal. Lah, Gurindami itu sholat aja. oh ngadoa deui. Ieu teh panginten tah belajar teh kudu dina definisi. Jadi naon ari salat kudu dijelaskeun deui definisina teh. Ya. Pan tadi teh urang teh salat mayit teh artinya ngadoakeun. Selesai salat teh ngadoakeun deui teh. Gitu. Nah ieu teh embong nah gitu. Bonus itu. Saya we cenah harus ditambahan. Kadang-kadang kan gitu nya. Ngan pabeulit. Saya Pak ya. Washolli alaihim, prak gerak doakeun beres sholawat ka maranehana anu bersedekah. Torojol we hiji sahabat namina teh Abu Pak turun ayat eta teh. Sedekah zakat. Ya Rasulullah abdi zakat. Fa'at bi sedekatin, datang dengan membawa sedekah. Apa yang diucapkan Rasulullah? Allahumma sholli ala ali Allah. Allahumma ya Allah sholli, limpahkanlah sholawat. Jadi sholawat apa? Jadi doa anu pondok tapi mencakup semua segala hal. Dimiliki ampunan, karunia, rahmat. Jadi lamun urang nataan doa teh loba teuing bisa 1000 jilid tah sholawat teh bisa gitu. Allahumma sholli ala ali abi aufa. Ya Allah limpahkan sholawat bagi ali Abu. Berarti wasoli alaih itu dipraktekkeun ku Rasul. Teu nabihan kitu aya. Kan anu ngaribetkeun teh da urang. Amo yang daftar zakat teh kalau niatna kumaha? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri sokan gitu nya. Yang beasin gitu. Soan tamrin gitu. Ora beasin. Soan yang beasin gitu. Mencari wakilan waklan gitu. Lamun diwakilkeun waklan eta teh aya. Mata ayeuna ribu semua maka Jakarta dieu gitu. Dan niatna kita apa gitu. Orang Jakarta. Padahal orang teh mawa Jakarta eta teh geus niat. Geus niat pugu. Misalnya kumaha sarasa doa narima zakat. Eta doana teh Allahumma sholli ala fulanin. Ya Allah berikan salawat kepada si fulan sebagaimana Nabi. Tapi datang abdi mah gitu. Beda deui panjang doana. Mantap kalian jadi panitia zakat itu tidak panjang banget. Akhirnya makan jalan di kafe. Ya. Nah itu penafsiran. Yang namanya tafsiran. Contoh ya ini penafsiran Rasul itu dengan ayat Quran. Ada dengan pemahaman apa yang dipahami oleh Rasul. Ya, makanya kata Allah wa may yuti'ir rasulah faqad atau Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, dia itu sebenarnya taat kepada Allah. Nah, apa disebut taat ke Allah? Sabab anu mengimplementasikan perintah Allah teh jiwa kajabangan Rasul. Yang praktek-praktek kitu cek Allah teh
turun ayat ieu para sahabat mah bingung siga anu tadi kumaha ieu teh tasbih ieu teh ieu turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu sesungguhnya Allah bersolawat kepada malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berilah sholawat dan doa selamat buat kanjeng. Pasala, kemudian ada yang bertanya, kaifa nusolli 'alaika ya Rasulullah? Bagaimana kami bersolawat kepadamu? Kira-kira waktu turun ayatnya tak para sahabat kapal tuh? Cuma cara sholawat ke Nabi. Rasulullah ditaros ku kitu teh langsung awalan teh pasakata Rasul teh jempe da Rasul lagi teh haus kumaha kalau jauh kan yang eta malaikat Jibril teh datang pauha memberikan waktu ajaran cara embe cek Nabi kulo ucapkeun ku anjeun Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala ali Ibrahim. Ya. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Ayo oke redaksi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi innaka Hamidum Majid itu riwayat wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ayo oke panjangnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala dzurriyyati wa azwajihi wa dzurriyyatihi nya. Sami tadi. Nah itu teh Rasulullah SAW itu memang menjelaskan ayat perintah-perintah itu betul-betul sesuai dengan apa yang Allah berikan kepahaman kepada Rasul. Makanya pada saat itu tidak ada orang yang berani untuk menafsirkan Quran sendiri. Pasti segala sesuatu akan ditanyakan kepada Rasulullah. Jadi rawas sebenarnya Rasulullah mah dia perkara itu nama maksudnya. Rasulullah menjawab. Adapun berkenaan dengan ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat, Rasulullah pun tidak tahu. Makanya Allah mengatakan, "Warasibuna fil ilmi yaquluna amanna bihi." Adapun tentang ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak dimengerti oleh akal pikiran dan juga tidak dijelaskan oleh Allah, maka Rasulullah bertawakul tidak menjelaskan. Contoh ayat-ayat mutasyabihat misalkan tentang namanya misalkan Yahullahnya pandangan apa yang dilakukan Rasul amanna bihi yaitu iman. Karena ini mah rame teh eta dina YouTube teh perdebatan ari tangan Allah teh naon cenah kekuasaan gitu. Atau nanti tangan Allah cek Allah teh tangan gitu. Urang iman teh tangan Allah kumaha untuk pikiran gitu. Iman teh urang makanya ayat disebut takwid metode para ulama, para sahabat dulu, para tabiin kebanyakan mereka takwid. Kalau ada ayat-ayat yang seperti itu mereka lebih memilih mengimani tanpa memikirkan. Kadienakeun baru ayat disebut takwil. Mentakwil teh artinya memaknai tapi dengan makna yang mungkin tidak itu maksudnya. Contoh misalkan Yadullah diartikan kekuasaan. Kalau berlaku di tangan Allah, berarti nyaruakeun Allah aja manusia. Walaupun Imam Malik sendiri tanya, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah di atas arsy bersemayam. Kumaha cenah teh? Cek Imam Malik bahwa istawa maklum, kemudian haluhu majhul,
wa su'aluhu bid'ah. Cek Imam Malik, Allah bersemayam di atas arsy itu telah dimaklum di Quran. Kumahana teu apal seueuran. Lamun ditanya-tanya berarti telah berbuat bid'ah. Jadi nanya-nanya tentang Allah mah teu mau katapiku maka iman. Nah, zaman para sahabat, zaman Rasulullah, maka penafsiran itu mutlak adalah kewenangan Rasulullah. Dan juga ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat itu tidak ditafsirkan. Hanya Allah. Makanya biasanya kalau alif lam mim nya, alif lam mim hartosna Allahu a'lam. Alif lam ra Allahu a'lam. Karena Allah yang tahu. Tapi di samping Rasulullah SAW ada juga para sahabat yang memang oleh Rasulullah diberikan kepahaman. Ada juga diberikan doa yang akhirnya para sahabat itu menjadi pakar dan tahu kronologis di mana ayat itu turun dan bagaimana Rasulullah bersabda. Misalkan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ketika zaman Rasulullah masih alim di Mekah teh menyusui budak kene. Bahkan can sholat acan di Mekah. Hijrah ke Madinah baru remaja ya, Ibnu Abbas. Tapi walaupun remaja oleh Rasul doakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan pahamkan anak ini terhadap agama dan juga ajarkanlah takwil, yaitu maknanya tafsir. Maka Ibnu Abbas ayat khusus karena pengakuan dari para sahabat tentang doa Rasulullah, dan memang Ibnu Abbas itu tahu gitu, kalau ada ayat turun apa maknanya. Ketika Allah berfirman inna a'tainaka kautsar, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu al-kautsar. Maka bagaimana penafsiran Ibnu Abbas? Ibnu Abbas menafsirkan al-kautsar teh ni'amun nadi, adalah kenikmatan yang sangat besar. Apa saja? Ibnu Abbas disebutkan anubuah. Al-kautsar teh kenikmatan yang besar dari Allah kepada Nabi adalah kenabian. Kemudian Al-Quran, al-kautsar teh Al-Quran kan? Di Quran itu Quran mendapatkan kebaikan yang banyak, Pak. Ya, banyak kebaikan. Kemudian al-Islam, Islam teh ajaran syariatnya teh al-kautsar, nikmat yang sangat banyak. Makanya kita sering mendengarkan para ustaz kiai segala puji bagi Allah atas segala nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Karena saking besarnya karunia keislaman yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mendapatkan kenikmatan. Itu kata Ibnu Abbas. Kemudian ada juga sahabat yang oleh Rasulullah didoakan untuk paham terhadap agama dan juga paham terhadap Al-Quran. Siapa? Di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Jadi dua pemuda ini memang oleh Rasul didoakan dan menjadi kader terbaik pada kami. Ibnu Umar ketika tanya mal kautsar, apa al-kautsar? Kata Ibnu Umar, nahrun fil jannah. Yang disebut dengan al-kautsar maksudnya adalah sungai atau danau di surga. Pernah saya bahas kalau masalah tentang makna al-kautsar itu apa? Danau di surga. Dan Rasulullah mengatakan nanti di akhirat aku akan diberikan sebuah danau al-haud gitu, yang diberikan Allah khusus buat Rasulullah, dan oleh Rasulullah akan dijadikan airnya itu adalah menjamu umatnya nanti pada hari kayak ulang teh terus dikumpulkan di masa terus ditimbang entah berapa ribu tahun. Nah, ditunggu oleh Rasulullah sebelum sirat, ditunggu oleh Rasulullah di haud, di piwara orang tim Rasul sekarang minum lah.
haus disuguhannya. Tahu satu. Paman sariba lambian macam Nabi lamun minum eta cai moal haus deui gitu. Moal haus deui. Mun ceu paripos mah haus dahaga 1000 tahun ku sakali teleguk oge moal haus deui. Ya, itu dengan minum alkalus. Ayeuna onaman minum serata kangen water ayeuna ge isa. Hal-hal deui nya. Gitu. Ayeuna minum aqua ya kuring. Ayeuna ge hal-hal deui gitu. Tapi minum cai alkalusan mah moal. Nah ini para sahabat juga diberikan pemahaman. Hanya pada masa sahabat di waktu lima penafsiran Al-Quran menjadi bertambah. Ini saya sebenarnya ada di judulnya itu naon tema Ustaz yang ada ilmu tafsir judulnya. Sesuatu yang masuk di dalam penafsiran. Salah satu mata kuliah saya itu saya lihat di ijazah itu ada ilmu tafsir. Oh, bapak pernah diajar sebuah pembahasan ada ilmu tafsir, sesuatu yang masuk dalam penafsiran. Nah, kami maksud ada ilmu para ulama, sesuatu yang pada awalnya bukan bagian dari tafsir, tapi akhirnya masuk. Nyusupnya ya, Pak, nyusup kenal bahasa Inggris menyusup, menyeluruh ke dalam tafsir, seakan-akan menjadi bagian dari tafsir. Dan itu sebenarnya bukan. Dan ini betul-betul ada dalam tafsir-tafsir sampai saat ini. Di antaranya apa? Ketika zaman Rasulullah SAW itu ada yang masuk Islam, itu yang mu'alafnya itu punya latar belakang yang dulunya ajaran agama Samawi, yaitu orang Yahudi atau orang Nasrani. Jadi para sahabat Nabi yang asalnya latar belakangnya agama Yahudi atau Nasrani, mereka masuk Islam. Tidak mudah melepaskan berbagai bentuk keyakinan, tidak mudah. Akhirnya omongannya masuk ke dalam di zaman Rasulullah ada seorang rakib Yahudi yang namanya adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu masuk Islam ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, masuk Islam. Ketika Abdullah bin Salam menjelaskan ayat-ayat kepada orang lain, kepada generasi sahabat yang belakangan, contoh misalkan Abu Hurairah kan. Abu Hurairah teh Pak terkenalnya pangsulna naon hadisnya. Padahal masuk Islam teh Pak bontot kan. Jadi munculnya dapat doa di Rasulullah. Nah, memang Abu Hurairah teh mendapatkan informasi hadis-hadis itu bukan hanya apa yang dilihat dari Rasul, tetapi apa yang didapatkan dari para sahabat. Salah satunya adalah sahabat yang latar belakangnya itu berajaran Yahudi. Kan di dalam Quran itu banyak cerita-cerita atau kisah-kisah yang berkaitan dengan kisah orang-orang terdahulu. Contoh, Bani Israil kisahnya seudeuh. Dinas Al-Quran surah Al-Baqarah sebenarnya menceritakan Bani Israil. Ya Bani Israil, azkuru nikmatallahi alaikum tanya. Misalnya dinas surah Al-Anbiya Nabi Musa dan Bani Israil. Kisah Fir'aun menceritakan dengan Bani Israil. Tentang Nabi Sulaimannya, tentang zaman Bani Israil. Pokoknya Nabi yang paling banyak diturunkan itu adalah kepada Bani Israil. Makanya di sini Abdullah bin Salam menjelaskan cerita-cerita. Nah, cerita-cerita ini masuk ke dalam penafsiran. Rasulullah sudah wafat,
orang bertanya itu maksudnya tentang naon. Maka Abdullah bin Salam punya latar belakang pemahaman dulu dalam kitab Taurat. Oh ini maksudnya mungkin ini. Contoh di Al-Quran itu ada kisah tentang seorang nabi yang diuji oleh Allah dengan penyakit kulit. Siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Nah, di kitab Tabari Ibnu Katsir diceritakan riwayat-riwayat dari para sahabat bagaimana ketabahan Nabi Ayub. Salah satunya riwayat dari Abdullah bin utabah-tabahna Nabi Ayub dina menghadapi ujian. Dugikeun ka anjeunna teh kan, wah, kulit teh penuh dengan busuknya, ada bilatung. Dugikeun ka bilatung ge bade ibak nya disimpenan heula. Bilatung teh engke geus ibak ditundaan deui. Coba, ini kisah Israiliyah namanya. Pembina Islam, kurang nyebutkan naon, kurang teh kudu sabarnya, kurang boga penyakit, antepkeun we dan kayak gitu. Kita terus deh. Ini adalah riwayat Israiliyah. Sedangkan dalam Islam bahwasanya bahwa Nabi Ayub tidak diceritakan bilatungna disimpan deui. Ya. Tapi justru yang dilakukan Nabi Ayub adalah memohon kesembuhan kan. Ya. Makanya Rasulullah itu jauh-jauh hari sebenarnya sudah mewarning kepada para sahabat itu. Fala tusabiqu wala tukadimu. Berkaitan dengan orang-orang yang punya latar belakang Yahudi seperti Abdullah bin Salam, kamu terhadap omongannya fala tusabiqu, jangan terlalu dibenarkan. Wala tukadimu, jangan juga dibohongkan. Bisa omongan nanti sesuai dengan Quran. Memang di kitab Taurat kan ayatnya. Contoh di Quran penafsiran. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha wa basa minha zawjaha, gitu kan? Wahai manusia, bertakwa kepada Rabb kalian yang telah menjadikan kalian itu dari jiwa yang satu. Siapa jiwa yang satu itu? Pasangan jiwa yang satu. Manusia itu jiwa satu terus dijieuna manusia baretok saha? Ada. Kurang apal Adam di saha? Di Quran, tapi kan tadi dijelaskan nafsi wahidah kan. Rasul masih menjelaskan Adam. Rasul menjelaskan. Wa ba'asa minha zawjaha wa ba'asa minha, gitu kan? Wa ba'asa minha zawjahanya. Ya. Oh, wa ba'asa ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakan dari jiwa yang satu itu pasangan hidupnya. Siapa? Hawa. Hawa Nabi menyebut di hadis. Siti Hawa di mana? Terang Siti Hawa, si istri Nabi Adam, dari penjelasan orang-orang yang asalnya beragama Yahudi. Cek Abdullah bin Salam teh Hawa, teh Hawa. Ya. Maka Nabi mengatakan kalau hal-hal yang sifatnya tidak esensi, tidak merusak agama, berarti kalau begitu tidak mengapa, jangan didustakan. Mereka memang banyak cerita-cerita dalam kitab Taurat. Sebut saja yang masyhur bahwa istri Nabi Adam namanya Siti Hawa. Iya, sudah diyakini om Siti Hawa. Daud-daud terang sana mina gitu. Kemudian istri Nabi Ayub tadi Siti Rohman. Siti Rohman Nabi sendiri tidak menjelaskan. Tapi dari Ka'ab al-Ahbar. Jadi ke zaman Umar aya lebat Islam teh Nabi teh Ka'ab al-Ahbar, al-Ahbar rahib. Akbar mantan rahib Yahudi. Sami deh eta teh ketika ditanya para sahabat teh menjelaskeun pertentang. Atuh aya korelasina antara ieu jeung Quran, jelaskeun cerita-cerita Israiliyah. Ya. Terus istri Nabi Lut, Ibu Lut. Istri Nabi Lut lah, Lut. Cek eta wagilah gitunya. Sa istri Nabi Nuh, Walihah gitunya. Bisakah apal eta? Ti orang Yahudi.
Ka'ab al-Ahbar, kemudian aya deui Wahab bin Munabi. Nah, ini tabi'in. Dia tokoh besar ke Yahudi masuk ke Islam. Dia menceritakan tentang penafsiran. Tidak mengapa kata Nabi fala tusriku, jangan terlalu dibenarkan, wala tukadibu, tapi jangan terlalu didusta. Tapi memang kadang-kadang kalau tidak disaring, maka nanti dalam penafsiran itu banyak orang yang lebih tertarik dengan kisah-kisah yang wah gitu ya. Biasa-biasa lah makan dongeng, jangan gitu sok. Kadang-kadang di luar konteks kebenaran juga seperti jika kalian makan penafsiran itu jadi berkembang, semua ayat tasawuf. Nah, ada hilfil Quran termasuk munculnya orang-orang dalam tasawuf. Kemarin ngobrol dengan kisah manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Nalika malaikat malik bari nunggu nyiksa jama-jama neraka ewak cenah gadana teh Abdul Qadir Jailani. Kalau was malaikat-malaikat yang ewak ya sawanian gitu. Eta heula cek sanes Abdul Qadir Jailani wani-wani nyiksa hamba-hamba Allah. Tanya heula, "Cung murid saya, racun di neraka." Wah, pindah neraka. Ngacung tuh nya lama murid saya. Kalau luar seperti Abdul Qadir Jailani kalau luar itu bebas. Malaikat laporan ke Allah, ya Allah saya hamba abdi dengan halang-halangan abdi nyiksa anu zaman doraka. Mana jaminan Allah tak apa lagi. Tapi percaya aja. Kayak bertanya nih saha jaminan Allah kan alimnya Allah bari bertanya gitu. Saha jaminan? Oh eta mah hamba kami Abdul Qadir Jailani Sultan Mulia. Saya Pak ceritanya. Tapi ramai banyak. Nah gitu Pak, kadang-kadang cerita yang di luar konteks diyakini menjadi sebuah keyakinan, menjadi keagungan dalam arti kehebatan. Kadang-kadang lebih diyakin karena dongeng daripada karena fantastis. Contoh dalam Quran itu kan Allah mengatakan hidup itu 2 kalinya, mati itu 2. Wa amatan wa ahyaina hayatain wa amatain mahitain kan. Kami menghidupkan 2 kali dan mematikan 2 kali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana kamu kufur kepada Allah dulu kamu mati, pernah mati urang teh. Ayakum kemudian dihidupkan, ayeuna urang teh. Summa yumitukum kemudian keri maut ke summa ilaihi turja'un ke balik deui hidup di ka Allah. Jadi 2 kali maut, 2 kali hidup. Nah, itu kan tapi kan ayat masuk mah penafsiran ilah ya Abdul Qadir Jailani. Aya sanksi beuring pindah kuliah teh bangga di tafsir hadis ka tasawuf teh anjeunna tah cenah ngaji cangkang mah asa sia-sia ngaji cangkang Quran yang hadis teh cangkang. Nah kitu kita tasawuf mah teh mau percaya saya Abdul Qadir Jailani teh mau lagi 4 kali. Hidup mau hidup baik. Asal tuh percaya segala orang percaya orang ayat Quran apa gitu. Nyata teh sebenarnya. Jadi keyakinan terhadap cerita-cerita yang di luar konteks itu kadang-kadang berbahaya. Ya, berbahaya. Maka di sini masuk ke dalam penafsiran. Makanya tafsir yang pertama itu yang paling tua itu adalah tafsir At-Tabari. Tafsir Abu Ja'far At-Tabari. Tafsir Tabari Pak, pangkandolanya berjilid-jilid menjadi rujukan tafsir. Inilah tafsir bil maksur, tafsir anu ngagunakeun maksur penafsiran jadi lebih mendekati kebenaran. Quran jeung ayat Quran jeung hadisnya, Quran dengan perkataan sahabat. Ini kan lebih mendekati kebenaran daripada Quran bil omongan orang ya. Tapi memang iwatimarimahumullah itu apa yang disebut dengan ada fil tafsir itu betul. Maka At-Tabari ini sangat tebal jadinya. Akhirnya ada seorang ulama pertengahan, beliau ingin lebih disederhanakan tafsir At-Tabari ini, disusun lagi namanya tafsir yaitu Ibnu Katsir. Pernah mendengar Ibnu Katsir? Nah, ini ulama tahun
700-an ya, 700 Masehi, muridnya Ibnu Taimiyah. Jadi luar biasa, walaupun Ibnu Taimiyah ini banyak dimusuhi, tapi Ibnu Katsir ini menjadi rujukan di pesantren-pesantren kita juga dijadikan rujukan. Padahal juga Ibnu Katsir itu muridnya Ibnu Taimiyah. Walaupun memang karena beda haluan gitu ya, kita lepas dari itu. Tapi waktu Imam rahimahullah, Ibnu Katsir menurunkan, dan dalam Ibnu Katsir itu masih ada riwayat-riwayat Israil. Makanya kesininya ada kajian-kajian, terkadang umat Islam ketika membaca Quran lebih asik membaca Israiliyatna daripada makna dan hukum Quran. Makanya ada ulama yang mencoba untuk menafsirkan secara sistematis dan membuat sedikit demi sedikit aspek-aspek Israiliyatnya. Ya. Di antaranya tafsir Al-Marogi, Mustafa Al-Marogi. Ini abad-abad kesini, tahun 90-an masih ada ya. Al-Marogi 80-an itu kan sangat terkenal banyak. Nah, ini tafsir Al-Marogi. Nah, iwat iman terkait juga dalam Quran itu banyak ada hil di tafsir yang masuk ke dalam tafsir itu adalah minaz zanadiqah, dari kelompok atau golongan orang-orang zindik, musuh-musuh Islam yang sengaja menyembunyikan keislamannya tapi ikut campur dalam memberikan tafsir. Musuh-musuh Islam dari kalangan ahli kalam, dari kalangan sekte-sekte tertentu. Makanya orang tasawuf juga orang-orang yang zindik ingin merusak makna-makna Quran. Yang harusnya Quran itu tidak prerogatif dirinya, Rasul pun tidak memberikan penafsirannya, dia mencoba. Contoh misalkan ada orang sufi menafsirkan huruf-huruf potongan. Alif lam mim. Cek urang mah alif lam mim teh. Allah alam bimur. Allah maha terang karena hapus dan naon, hapus terang alif lam mim. Tapi orang-orang tasawuf mah cukup dari ditinggali ku mata syariat mau kapangi sana. Ieu mah ku hakikat cenah gitu. Nah, dia mulai alif teh Allah singkatan. Alif teh Allah, lamna naon? Jibril, turung naon? Elna. Mimna naon? Muhammad. Tapi ada tafsir, ada ilfit tafsir. Yasin. Naon Yasin apa? Ya insan, sin nanti singkatan dari insan. Yasin, hei insan, manusia. Manusia di sana siapa kira-kira? Nabi Muhammad. Makanya Yasin teh nama lain dari Nabi Muhammad. Ala Yasin Habibillah. Yasin teh ternyata nama Nabi yang diyakini oleh Sufiman, yaitu nama Nabi Muhammad. Ini adalah ada ilmu tafsir, sesuatu yang masuk dalam penafsiran. Para ulama dulu sahabat Nabi tidak waktu, para Rasulullah Allah alam kita harus tahu. Toha ma anzalna alaika qur'ana litasqa. Toha atau toha misalnya saha toha teh nami lain di Nabi ma'anjana alaikal Qur'an. Kami tidak menurunkan kepadamu Muhammad. Berarti toha itu dipanggil itu saha ala toha rasul panggilnya. Nah, ini juga ada ilfit. Terserah daripada apa yang kita tahu di lapangan, tapi karena memang sudah ada ilfit tafsir terus dalam kitab-kitab, maka orang membaca-baca ohnya jadinya kita digelukan oleh kita ya. Saya juga subhanallah baru tahu gitu ya, ketika
membaca oh ini korelasi. Jadi ilmu itu oh ini ada istilah ini, oh ini dari istilah tasawuf. Seperti teh dalam kisah-kisah Israiliyat sami teh adalah ikan nunnya nun gitu ya. Eta teh nun teh ikan di zaman Nabi Yunus. Jadi nun teh ikan nun dalam buku pelajaran. Ternyata itu juga adalah adahil fit tafsir, sesuatu yang masuk dalam menayanya. Makanya tidak heran waktu rahimahullah ketika ada sesuatu yang masuk dalam penafsiran, akhirnya banyak hal yang justru mengawurkan orang untuk paham lebih memahami pada Quran. Lo baratnya asik karena cerita-cerita anu teh para. Jadi ada hukum nama jual we area ceritana eta anu dikembangkan. Aya istilah khurafat nya tempat pasti. Itu barangkali sejarah penafsiran yang secara singkat tapi khusus dihubungkan dengan tema adahil fi tafsir, sesuatu yang masuk ke dalam penafsiran. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.